Bener nggak sih Bu, tubuh itu membunuh sel kanker setiap hari? Kenapa fakta positif ini tidak disebar dan dibesar-besarkan? Jadi ketika kita sakit, udah nih kan kesiksa tuh sakit, Padamkan dulu dipadamkan dulu sakitnya gitu loh. Dia beranggapan pengobatan itu kayak narkoba. Ibu, kan ibu yang mengalami sakitnya ya, Mhm 7 penyakit itulah. mhm Kalau memang obat itu solusi, mhm. kenapa dosisnya naik terus Bu? Nah ini, kita lupa bahwasannya usia itu juga ngaruh ya. Hmm. Pertambahan usia, kemudian, ketahanan tubuh kita, sel tubuh kita itu juga ngaruh. Bukan berarti saya yang hari ini bukan normal ya, membaik, tahun, depan saya dengan kondisi ini yang sama, itu belum tentu. Karena kenapa? Sudah ada teorinya saja bahwasannya ini nggak usah susah-susah deh, yang namanya hyaluronic acid di dalam sendi deh. Setiap tahun bertambahnya usia pasti mengalami penurunan. Makanya ada yang kita sebut dengan aging, penuaan sel. Nah, kalau gitu kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Ini bukan masalah nggak sembuh-sembuh, tetapi kemunduran metabolisme. Metabolisme itu mundur kenapa? Ya faktor usia udah jelas. Tambah mundur dipercepat karena faktor apa? Gaya hidup. Ibu, metilasi itu apa Bu? Oh gitu. Metilasi itu apa nih? Mungkin sih sebenarnya ini atas pemahaman saya ya, Dok, ya. Nanti dokter bisa, tambahkan gitu. Buat saya tuh metilasi adalah sebuah, apa ya, sebuah, jalan Hmm. tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Hmm. Nah, Regenerasi Bu? iya, tubuh itu memiliki kemampuan regenerasi, Hmm. tapi harus dipahami metilasinya berjalan dengan baik apa enggak. Yang kedua, ibu selnya ini udah diperbaiki tetap sehat apa enggak. Ini dua poin yang menurut saya, Dok, kadang-kadang kadang-kadang dilewatkan dan atau kadang-kadang mengalami kemunduran karena terapi itu sendiri, gitu loh. Contoh, metilasi terganggu apabila di dalam tubuh kita yang harusnya kita punya, enzim atau punya memperbaiki tubuhnya tuh ada methylation, folat, ada metilkobalamin dalam tubuh itu kita punya. Tapi karena dari makanan kita kurang, stres juga ngaruh segala macam, mundur tuh, keganggu dong. Ujung-ujungnya kita salah minum minum giniin, "Oh, kamu minum asam folat aja." Lupa loh, asam folat itu kan senyawa lain yang dibutuhkan sama tubuh, dia tidak dalam bentuk aktifnya. Harusnya dikasih apa? Yang harusnya dikasih adalah metil folat. Baru tubuh kita bisa melakukan metilasi dengan baik. Itu kita kadang-kadang lupa. Yang kedua, mitokondrianya. Nah, kita beranggapan bahwasannya, "Oh, saya makan makanan yang udah bergizi kok. Oh, saya sudah nggak makan gula, nggak makan nasi, nggak makan tepung," gitu. Tapi stresnya tinggi. Terus kita nggak mensuplai kebutuhan itu juga dari suplemen. Ujung-ujungnya apa? Ya otomatis kebutuhan tubuh kita terhadap multivitamin, nutrisi, mineral, semuanya itu kan berkurang dong. Seperti kayak misalkan gini Jo, sebuah motor. Motor punya oli nih, tapi si selangnya oli ini ada bocor. Dia tetap jalan, tapi kan jalannya nggak langsem. Benar Bu. Gitu loh. Nah itu loh. Berebet. Nah, itu loh yang kadang-kadang bukan berarti dia tidak sembuh, tidak. Dia sudah pulih, tapi kepulihan itu tetap harus di-maintain. Kenapa dosis itu? Misal nih, oh vitamin D saya sudah baik nih. Ini contoh vitamin D deh, vitamin D dalam darah, Dok. Saya kemarin punya sahabat Ike, di tanggal 1 Oktober, vitamin D-nya dia 135. Tetapi di tanggal 25 Oktober, tiba-tiba ke 60, Dok. Bingung tuh pasien tuh. "Bu, ini kenapa ya?" Saya tanya, "Dari tanggal 1 sampai tanggal 25 kamu sakit apa?" "Oh iya, saya kena batuk pilek. Batuk akut sampai mejen-mejen Bu Ike 2 minggu." Otomatis pasti ngedrop. Makanya saya bilang, nggak akan mungkin orang itu keracunan vitamin D. Karena kamu bengek dikit aja dia ngeturun gitu loh, Dok. Saya saja tetap harus menjaga vitamin D dalam tubuh saya karena saya
autoimun gitu loh. Hmm. Makanya kenapa bukan dosisnya ditambah. Misal nih, saya ini kan tadi kemarin sebelum ke Surabaya kan udah baik-baik aja nih. Dapat pulang dari Surabaya ternyata saya inflamasi. Akhirnya apa? Saya sampai Jakarta saya injek vitamin D lagi, Dok. Karena saya tahu ini pasti D saya ngedrop. Jadi bukan berarti kita itu ketergantungan atau dosisnya terus naik, tidak. Tetapi memang gangguan metabolik itu terjadi karena faktor usia juga mengalami kemunduran. Gimana menurut dokter? Verifikasinya ke dokter nih, ya kan? Habis itu ke ini terapis para artis. Iya. Gimana dok? Ya, singkat kata ya untuk bahasa awam Ibu, kalau kita pakai bahasa istilah-istilah asing mungkin ya pendengar juga suka bingung gitu ya. Ya singkat kata daya serap ya kemudian pemakaian ya usage-nya ya maksudnya dalam semua obat itu pasti yang dipakai untuk terapinya dia pasti kepake kan. Suatu kondisi di mana dia perlu tadinya perlu sekitar 60 untuk bisa memperbaiki ya. Tapi ternyata perjalanan penyakit dia tambah besar gitu kan. Artinya dia udah kurang, nggak perlu 60 itu kurang ya, harus tambah 100 untuk bisa memperbaiki itu. Jadi drop turun ya seperti itu ya. Jadi ya ukurannya terapi itu adalah perjalanannya penyakit gitu. Betul. Ya. Jadi bukannya kita menambah dosis, tapi ya ada sesuatu yang perlu diperbaiki ya. Kalau diperlukan ditambah untuk dia supaya dalam kondisi tertentu dicapai keadaan yang kita mau, ya kita tambah dosisnya gitu. Dan kadang-kadang kebutuhan pun masing-masing orang tuh berbeda-beda. Contoh kasus, ada salah satu sahabat Ike yang punya PD payudaranya itu tiba-tiba mengecil. Padahal dia bicara tuh di grup. Tadinya 3 nodul di payudara saya, sekarang udah saya pegang nggak ada. Padahal kita baru memperbaiki metabolismenya doang nih dok nih. Vitamin D-nya kita perbaiki, magnesiumnya kita perbaiki dan segala macam. Pakai tifonin nih biotiknya. Tapi ada satu yang dia nggak hilang-hilang. Jadi persepsinya saya udah habis 3 botol nih suplemen atau udah habis 10 botol. Tapi kok nggak kecil-kecil. Ini ukurannya berbeda. Karena kasusnya pasti berbeda. Saya tanya, "Ibu, selama Ibu mengkonsumsi ini, yang Ibu rasakan apa?" "Saya nggak ngerasain apa-apa sih." "Nyeri nggak?" "Enggak sih." "Terus apa?" "Ya nggak kenapa-napa, cuman saya heran aja, kok nggak kecil-kecil." Nah, ada yang lupa bahwasannya di situ orang penderita kanker ya, Dok, sama autoimun, sebetulnya dia nggak akan bisa pulih 100% loh. Tetapi paling tidak dia bisa memperbaiki kualitas hidupnya. Selama yang ajal menjemput, kualitasnya itu baik, nggak harus terkapar di rumah sakit atau tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu sebetulnya adalah jalan menuju kepulihannya dia gitu loh. Boleh nggak dok? Kan saya nggak ada basic medis. Boleh nggak saya kasih pertanyaan? Kita anggap kayak gini ya, dari diabetes ya. Orang konsumsi metformin lah buat turunin gula darah dan lain-lain, bisa stabil tuh. Lama-lama resistensi. Habis itu suntik insulin. Gula darah stabil, tapi tubuhnya nggak membaik, Bu. Tahun A sama tahun B, drop itu jauh. Setuju nggak? Ya. Karena dia fokus hanya average gula darah. Iya, hanya naikin turunin gula darah doang. Dia tanpa memperbaiki gaya hidup dan pola hidupnya. Tubuhnya. Betul. Tubuhnya. Ya, karena kan yang sebenarnya pulih itu perlahan sebenarnya tubuhnya dulu sebenarnya yang kita incar. Jadi kemampuan tubuhnya itu beradaptasi dengan cepat terhadap gula darah itu, terhadap sensitivitas insulin itu. Fokusnya ya, saya bukan menyalahkan obat medis. Obat medis secara emergensi memang menurunkan gula darah. Tapi kalau tidak dibarengi dengan pemulihan tubuhnya, ya dia akan efek obat habis kembali lagi gitu. Kembali lagi. Sementara tubuhnya makin lama, kalau nggak dipulihkan ya makin lama kemampuan tubuhnya berkurang. Ya, artinya apa? Untuk bisa mencapai kepulihan yang dimau, dia harus menambah dosisnya. Iya, betul. Kalau enggak, dia harus latih itu tubuhnya. Iya. Boleh saya jawab dulu nggak? Kalau biar nggak biar nggak miss nih. Ayo. Kalau menurut saya gini ya. Jadi medikasi atau
medis di dokter itu kan seperti ibaratnya gini Mas. Kalau kita ada rumah kita kebakaran gitu, kita mencari penyebabnya dulu apa panggil damkar dulu gitu. Tentunya kita panggil damkar dulu nih gitu. Supaya kerusakannya kan Supaya kerusakannya nggak semakin parah dulu gitu. Baru nanti ketika sudah semuanya itu padam, kita cari tahu gitu. Akarnya. Apa sih kenapa sih kok rumah saya terbakar gitu loh. Kalau dikatakan kalau obat itu solusi, kenapa dosisnya nambah terus gitu. Sebetulnya obat itu solusi itu bukan benar-benar menurut saya bukan benar-benar datang dari praktisi kesehatan seperti dokter, seperti kita lah ya, seperti saya terapis gitu. Tapi sebetulnya itu adalah mindset masyarakat sih sebetulnya. Ketika masyarakat ini sakit, saya gula gitu misalkan, nauzubillah min dzalik, saya gula darah saya tinggi. Mindsetnya adalah, saya beli apa ya supaya saya minum apa supaya gula darah saya turun. Tidak pernah di masyarakat itu berpikir gula darah saya naik, kenapa ya kok naik gitu loh. Jadi sebetulnya medikasi itu menurut saya atau ke dokter atau ke rumah sakit menurut saya itu adalah langkah awal supaya kita itu mendapatkan angin gitu, mendapatkan rentang waktu supaya kita tuh bisa merubah pola hidup kita dengan lebih baik tanpa merusak si organ tersebut itu menjadi lebih parah sebelum di dalam proses tersebut gitu loh. masuk akal. Ya kan? Di dalam proses tersebut. Jadi ketika kita sakit, udah nih kan kesiksa tuh sakit. Padamkan dulu. Dipadamkan dulu sakitnya gitu loh. Pakai damkar. Ya, Pakai damkar itu. Nah nanti itulah makanya di gerai kita di terapi ini saya selalu menjadikan edukasi itu untuk pendekatan yang utama kepada pasien-pasien kita. Karena kenapa? Mindset orang itu harus dirubah sebetulnya kalau menurut saya ya. Karena ya itulah selama ini itu orang yang berduit, ya pasien-pasien kita rata-rata berduit gitu, selalu menganggap bahwa kesehatan itu bisa dibeli. Iya. Padahal sama sekali kesehatan tuh nggak bisa Bisa dibeli. dibeli, Yang bisa betul. dibeli itu obat gitu. Kalau mau sehat ya harus mulai dari mindset kita harus sehat, pola hidup kita lebih sehat, terus apa ya? Pola pikir kita. Jadi pola pikir itu kan yang banyak diadopsi oleh masyarakat itu adalah opsi pandang yang justru melemahkan hati kita gitu loh. Contohnya lah orang puasa deh gitu. Orang puasa ada yang terus mahnya kambuh, tapi ada orang yang puasa terus mahnya sembuh gitu loh. Jadi menurut saya ya sebetulnya sinergi aja sih gitu. Jadi medis itu dokter atau rumah sakit itu ya memang urgensinya seperti itu untuk mendapatkan kesempatan kita untuk bernapas. Lebih Gitu. cepat kali ya Dok ya, penanganan lebih cepat baru nanti Ya kalau enggak punya kesempatan. iya kalau Sehingga enggak bisa rumahnya kebakar semua kan Iya. gitu loh. Ini jawaban Pak Sultan yang paling berguna hari ini. Ini baru kali ini saya serius ini ya. Iya, makanya gue bilang, lu dari tadi serius. Ini baru kali ini gongnya nih. Iya makanya. Sebetulnya saya nggak menunjukkan diri saya aja. datangnya terakhir biasanya. Itu namanya dia sama kayak gua, Pak. Purely kontradiksi. Bertolak belakang. Iya, gitu sih pemikiran saya karena Tapi ini bagus banget tuh ya. apa ya? Gini loh. Sebetulnya yang menjadikan ini sekarang kan seakan-akan kita tuh ada garisnya nggak sih sebetulnya? Iya. Ada garis konvensional, ada garis tradisional gitu kan? Oh ada orang yang kita, oh saya udah nggak mau datang Pak ke rumah sakit. Apaan? Saya dikasih obat segebok gitu begini harus diminum terus gitu loh. Padahal nggak konsepnya sih nggak seperti itu. Ya memang di saat rumah gedung kita kebakaran, ya memang dibutuhkan air yang lebih banyak gitu loh. Kalau misalkan nanti udah padam, yang dilakukan beda lagi gitu loh. Contohnya dengan diabetes mungkin pada awalnya kita harus konsumsi obat biar gula darahnya lebih turun. Nah, baru di situ langkah pemulihannya, pola hidupnya dirubah. Kalau Di dirubah, terapi ya? Hmm? Dirubahnya di mana? dirubahnya di pola hidupnya. Oke. Yang diajarin sama
Ya tentunya kalau di sini saya lah ya. Oh iya. Gitu lah. Kalau di sini saya gitu. Jadi Karena terapi ya. iya, karena kebanyakan gini loh, mindsetnya orang tuh gini. Ya udah sih Pak, ngapain saya harus hidup susah gitu loh. Saya harus apa namanya, yang kan ada obatnya. Begitu gula darah saya naik, padahal sebetulnya gunanya fungsinya obat tuh bukan itu gitu loh. Tapi ini Itu bener sih dok. memberikan nafas gitu Heeh. loh. Karena gini, saya punya sama-sama survivor kanker, tapi dia orang berduit, sangat berduit. Predikatnya dokter bahkan. Dia gemar sekali melakukan stem cell. Karena kenapa? Dia tidak mau dilarang, nggak mau dilarang makanan, nggak mau dilarang gaya hidup, merubah gaya hidup. Karena bagi dia punya pemikiran gini, hidup sekali kok dilarang-larang Nah itu. untuk ngapa-ngapain. Ya. Sehingga dia karena dia beruang, dia memiliki spend uang yang bisa, saya yakin stem cell akan menyembuhkan saya. Tapi nyatanya tidak, dia mati duluan sih akhirnya. Tapi bener Ya. nggak Bu? Sorry saya potong Bu ya. Dia beranggapan pengobatan itu kayak narkoba. Betul. Jadi gini, dia beranggapan gini, toh ada penemuan terbaru yang namanya stem cell. Jadi dianggap stem cell itu bisa mengobati, menjawab semua keresahan Masalah. masyarakat, dan penyakit terberat pun bisa sembuh. Saya pun pernah dilakukan stem cell dok, ratusan juta. Tapi, nah ini tadi menariknya tuh mulai dari pengobatan paling murah sampai paling mahal, saya ikutin gitu. Tapi ternyata saya memilih tubuh saya menjawabnya begini, gua bayar stem cell ratusan juta pun ternyata it's not work, nggak berguna banget buat tubuh saya. Kok saya merasa malah mendapatkan pendekatan dengan function integrative medicine malah justru berguna, membuat saya survive dan memperpanjang remisi saya. Karena kenapa? Saya jadi tahu tubuh saya ini nggak bisa makan itu, kalau makan itu saya inflamasi. Kalau inflamasi penyakitnya lain tuh keluar gitu. Nah, pemahaman itu yang menjadi momok bahwasannya nggak harus mahal loh sehat. Nah, itu kan keputusan kepada pribadi masing-masing. Makanya saya setuju kalau kita tidak bisa membeli kesehatan itu walaupun itu semahal apapun itu tuh nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun punya iPhone 17 nggak bisa beli Mulai kesehatan. nggak jelas lagi dia. Bu, Iya. ini pertanyaan random aja ya. Bener nggak sih Bu, tubuh itu membunuh sel kanker setiap hari? Yes. Terus kenapa fakta positif ini tidak disebar dan dibesar-besarkan? Wah, ini sebenarnya pertanyaan menjebak dok. Nggak mau jebak kan? Tadi pertanyaan gue tanya nih, bener nggak sih Bu? Yes. Tubuh kita tuh bunuh kanker, bener nggak? Yes, karena sejatinya tubuh itu memiliki kemampuan untuk memperbaikinya sendiri itu setiap hari. Kenapa nggak dibesar-besarkan? Kenapa? Jadi saya harus hati-hati menjawabnya deh dok. Kenapa yang digaung-gaungkan itu adalah ketakutannya? Aduh, gimana ya? Dokter bisa bantu saya jawab dok? Saya takut kepleset jawabnya. Bu, kalau kepleset gak di-post sama kita, kamu kan di tim kita nih. Tapi jurang semua ini. Tapi jurang gitu. Singkat kata ya, ketakutan itu ya memang yang muncul di masyarakat. Ya. Orang kan karena ada produknya, karena ada kecemasannya, karena ada ketakutannya, itu yang dijual. Seperti aja, semudah itu sebenarnya pola pikirnya. Makanya tugasnya di terapi, kalau saya lihat nih, dari saya sharing, yang tadinya saya takut nyerempet jurang kayak gini, akhirnya saya berani speak up dok. Dalam arti kata menjawab pertanyaan si Ko Joseph, bahwasannya kenapa nggak digaung-gaungkan? Ya ada, ya sama sepertinya begini, banyak kepentingan. Nah, kepentingan itu kita tidak bisa menunjuk siapa itu. Ya, dengan kata kepentingan everybody knows lah, semua bisa tahu ya. Tetapi paling tidak kita juga tidak lelah untuk membicarakan bahwasannya tubuhmu adalah obatmu. Berulang kali saya juga bicara kepada teman-teman Ike bahwa tubuh paling utama adalah tubuhmu sendiri gitu loh. Gitu loh. Tubuhmu sendiri yang akan mengobati dirimu. Nah, tubuhmu itu apa? Mindsetmu terutama. Banyak orang mati justru bukan karena sakitnya kok, tapi karena stresnya gitu loh. Benar. Yang kayak gitu. Ada dua teman saya tuh, dia penderita CA, dia meninggal bukan karena CA-nya. Sederhana, gara-gara apa? Keselak.
Oh, Nggak iya. bisa karena dia ketakutan makan ini makan itu dia keselak. Akhirnya ini Dok, Choking. iya nafasnya jadi Hmm. nggak Ya. kayak keracunan gitu jadinya. Nah, itu kan apa? Pikiran yang menghantuinya dia gitu. Oh takut ini nggak boleh ini, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya udah, ini udah Bu Ike ya. Sekarang ke Dokter Bayu dulu. Mhm. Dok, pasien makin rajin minum obat, tapi komplikasinya makin banyak. Setuju nggak? Penderita diabetes ya yang kita bahas dulu. Ini buat kita jangan menjawabnya secara literally ya, artinya Iya, iya, iya. artinya Hmm. kita anggap pasiennya memang tidak punya pengetahuan. Ya, artinya yang dia tahu obat itu menyembuhkan. Gini, kita garis bawahi, Ya, saya sebagai penanya adalah orang awam. orang awam Hmm. yang belum mengerti tentang Iya. kesehatan ya, perkembangan dunia kesehatan ya, belum ngerti Iya. apa-apa ya istilahnya Anggap gua inilah yang konsumsi ya. konsumsi ya. Kok gua konsumsi obat makin lama, obatnya makin banyak, tapi gua komplikasi. Obat Kok apa bisa? dulu nih tapi? Kalau tadi diabetes tadi katanya kan. Iya, Obat diabetes. kita anggap satu kasus dulu, Bu. Diabetes dulu, Bu ya. Tadi kan Ibu udah ya cancer, ini kita diabetes. Ya, jadi pasien ini datang Ah. gitu kan, ya dia ngeluh, "Bu, saya udah mulai kebas-kebas, ya, saya mulai kencing sering terus tiap malam." Biasanya yang kayak gitu disuruh olahraga nggak mau tuh. Terus nyalainnya medis. Ya. Dia bilang, "Saya udah berobat, kasih obat segambreng saya minum." Ya kan? Saya cek lagi 3 bulan kemudian, bukannya turun angkanya malah naik gitu kan. Bener. Atau gini, angkanya normal tapi badan gua makin terpuruk. Makin nggak enak ya kan. Gairah seksualnya terganggu ya, ininya perasaannya nggak enak. Sorry sering dipotong, kucing. Dok. Bukan terganggu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, dia bilang gitu. Ya, begitu kita telisik lagi lebih dalam ya, ya ternyata dia cuma mengambil yang tersurat aja. Ya dia minum obat, tapi dia nggak diperbaiki. Tadi itu badannya, tubuhnya, ya pola hidup, stres, ya kan, geraknya. Sorry potong dikit, Dok. Ya, Bisa diperbaiki itu di mana? di terapi menawarkan itu. Ya, Oh, kan? iya. Di terapi menawarkan itu. Jadi kami dengan experience kita ya menawarkan itu. Ya. Silakan Pak Sultan. Apa ya? Maksudnya gini ya, Hmm. mereka berasa minum obat Hmm. makin banyak, bukan makin Mm-mm. sembuh. Iya. Tapi makin gak beres. Sebenarnya minum obat itu dari dokter itu jawabannya apa, Dok? Ya minum obat itu seperti tadi analoginya, jadi seperti rumah kebakar, Iya. ya. Yang dipanggil apa? Pemadam kebakaran Pemadam kebakaran supaya terlebih dulu. kerusakannya tidak banyak. Iya. Tapi harus direnov dong. Ya, Iya. harus direnov, harus diketahui ini bakal kalau misalnya ada penyebab kebakaran ya dicari tahu ada nggak potensi nanti kebakaran Betul. lagi gitu kan. Nah, Iya. Jadi ya memang Tapi kan itu bukan tugas damkar lagi dong. iya. betul. Damkar cuman harus Meredakan emergensinya. Iya, Emergensinya. Iya. Nah, itu makanya kita bikin itu apa? Itu apa tuh? di terapi. Makanya Makanya kita itu kan dibikin sekomplit mungkin, dibikin seholistik mungkin. Jadi dari masuk disambut dengan security mungkin yang Senyum, sapa, salam. ya senyum sapa salam yang tapi cuman nggak dimulai dari nol ya Pak, nggak gitu juga gitu. Jadi security kita kan udah tahu tuh. Jadi nggak semua tempat itu sebetulnya seholistik kita Mas sebenarnya.